Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviliani Firmansyah. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama, administrasi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai dengan ruang lingkupnya, juga penggunaannya. Misalkan sarana prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata, dan sebagainya, tetapi mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut adalah fungsi utama sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Yang kedua, serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketiga, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Yang keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam bergerak para pengguna atau pelaku. Yang kelima, membuat ketetapan susunan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Yang keenam, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan dan mempergunakannya. Tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat yang dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan, serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan, seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana perbekalan atau prasarana yang siap pakai ke unit-unit kerja maupun personel, sehingga menjamin kelangsungan aktivitas tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara personal. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif, secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas, serta mencegah tindakan pemborosan. Yang keenam, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Yang ketujuh, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab oleh pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dan dihindari tindakan penyimpanan maupun pemborosan. Langkah-langkah administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, mendata segala kebutuhan. Yang kedua, menentukan kebutuhan yang ingin dibeli. Yang ketiga, mencatat dan mengurusi. Yang keempat, mulai melakukan pengadaan. Yang kelima, melakukan pemakaian. Yang keenam, pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menyimpan. Administrasi penerimaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, pengertian penerimaan sarana dan prasarana kantor. Penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal, ataupun distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Yang kedua, fisik barang yang diterima. Fisik barang yang diterima adalah bentuk fisik barang yang harus dapat dirasa, diraba, atau dilihat langsung. Penerimaan yang bukan berupa fisik barang dapat menyebabkan perbedaan proses dan hasil. Pada umumnya, hasilnya adalah negatif. Jika ada penerimaan tanpa harus mengenali fisik barangnya, maka perlu dilakukan proses tambahan untuk memastikan proses tersebut. Prinsip penerimaan barang
adalah menerima fisik barang secara langsung, bukan hanya dokumennya saja. Secara fisik, barang dapat dilihat, diraba atau dirasa dan dapat dibandingkan dengan dokumen. Pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan, tanggal kadaluarsa barang, nomor batch, dan kuantitas barang FC dokumen. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi pemesanan barang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari beberapa barang yang harus diterima. Jenis barangnya apa dan bentuk memastikan bahwa barang yang diterima adalah sama dengan barang yang dikirimkan. Dokumen adalah pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang akan dikirimkan. Dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengiriman, DN, delivery note, DO, delivery order, packing list atau surat jalan. Akan lebih baik jika dokumen pemesanan PO purchase order dilampirkan juga. Yang keempat, cara penanganan barang. Persyaratan penanganan kondisi khusus yang harus disiapkan pada saat barang tersebut diterima. Apakah perlu ditangani pada suhu atau temperatur khusus atau perlu dilakukan penanganan khusus dikarenakan faktor beratnya, tingkat kesulitannya, atau masalah lainnya. Tangani barang sesuai dengan siklus hidupnya, gunakan peralatan yang sesuai, pahami aturan keselamatannya. Yang kelima, Departemen Pengelolaan Data. Setelah menerima input data penerimaan barang, departemen ini menjalankan program update file dan pencetakan laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, file induk persediaan, dan file order pembelian. Pada tahap ini, komputer akan membandingkan data input dengan data file order pemberian. Jika ada perbedaan, maka perbedaan ini akan segera ditanyakan di layar monitor agar segera dikonfirmasi atau dikoreksi. Selanjutnya, program komputer akan memperbaiki file load kuantitas barang yang dipesan dan file load kuantitas barang yang tersedia dalam file induk pemesanan. Mencatat tanggal penerimaan barang dalam file induk persediaan dan mencatat kuantitas penerimaan dalam file order pemberian. Keluaran dari proses ini adalah penerimaan barang sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke Departemen Penerimaan Barang. Departemen Penerimaan Barang mendistribusikan laporan tersebut sebagai berikut. Lembar ke-1 bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang. Lembar kedua bersama-sama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan urut dokumen. Yang keenam, prosedur penerimaan barang. Departemen Penerimaan Barang menerima barang bersama-sama dengan slip pengepakan. Selanjutnya, mencocokkan barang yang diterima dengan arsip order pembelian, memeriksa kondisi fisik barang, menghitung kuantitas, dan mengentri data penerimaan ke komputer. Yang ketujuh, mengadministrasikan penyimpanan barang sarana kantor. Setelah menerima laporan penerimaan barang bersama dengan barangnya dari Departemen Penerimaan Barang, gudang akan memeriksa barang, kemudian menandatangani laporan penerimaan barang dan meneruskan laporan tersebut ke bagian utang. Dalam kegiatan penerimaan barang, ada 3 kemungkinan yang dihadapi. Yang pertama, menerima barang dalam jumlah berbeda dengan jumlah yang dipesan. Yang kedua, menerima barang yang rusak. Yang ketiga, menerima barang dengan kuantitas rendah. Biasanya, pemasok akan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengoreksi faktur pembeli terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan pemesanan. Yang kedelapan, penerimaan dan penyimpanan. Tujuan utama diselenggarakannya fungsi penerimaan dan penyimpanan barang adalah untuk memverifikasi barang yang diterima dari pemasok dan melindungi barang tersebut dari kehilangan atau pencurian. Berikut ini ancaman-ancaman dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan penyimpanan barang. Yang pertama, penerimaan barang yang tidak dipesan. Penerimaan kiriman barang yang tidak dipesan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengembalian barang ke pemasok. Yang kedua, kesalahan dalam penghitungan barang yang diterima. Perhitungan barang yang diterima secara akurat merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan catatan persediaan prefektual yang akurat.
Yang keempat, pencurian barang. Kehilangan barang dapat diatasi dengan prosedur: A. Barang harus disimpan dalam lokasi yang aman dan akses ke lokasi tersebut dibatasi. B. Seluruh transfer barang antar bagian dalam perusahaan harus didokumentasikan. Contohnya, Departemen Penerimaan Barang dan Departemen Penyimpanan harus mengetahui adanya transfer barang dari lokasi penerimaan ke gudang. Yang kesembilan, pendistribusian sarana dan prasarana. Penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, penyerahan barang. Pendistribusian merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ketetapan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, ketetapan sasaran penyimpanan, ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Dalam rangka itu, paling tidak 3 langkah yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggung jawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu: yang pertama, penyusunan alokasi barang; yang kedua, pengiriman barang; yang ketiga, penyerahan barang. Yang ke-10, Departemen Pengiriman. Pada tahap kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi order dan pengiriman barang. Bagian gudang bertanggung jawab untuk memenuhi order pelanggan dengan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam tiket pengambilan barang atau packing tiket. Metode pengiriman barang yang digunakan: Departemen Pengiriman membutuhkan informasi yang akurat tentang jenis barang apa yang akan dikirimkan dan kemana barang tersebut akan dikirimkan. Informasi ini disampaikan melalui dokumen yang diterima dari Departemen Order, Penjual, dan Gudang. Yang ke-11 atau yang terakhir, sistem pendistribusian barang. Pengertian dari sistem penyaluran distribusi adalah pengaturan dalam hal penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: yang pertama, sistem distribusi jalan pendek atau langsung, merupakan sistem distribusi yang sama sekali tidak menggunakan saluran distribusi. Seperti contoh, distribusi sistem ini adalah penyaluran hasil pertani oleh para petani langsung ke pasar. Yang kedua, sistem distribusi jalan panjang atau tidak langsung, merupakan sistem distribusi yang menggunakan saluran distribusi dalam kegiatan distribusinya dan biasanya melalui agen seperti motor, mobil, TV, dan lain-lain. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.